Meningkatkan dan membiasakan penggunaan masker dalam beraktivitas sehari-hari, Satgas COVID-19 Kecamatan Tumpang melaksanakan operasi masker. Masyarakat yang terjaring didata dan diberi sanksi. Membiasakan masyarakat untuk menggunakan masker pada saat beraktivitas terus diupayakan oleh pemerintah dan semua pihak terkait. Kebiasaan menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan ini sangat penting menuju tatanan kehidupan baru untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang masih saja meningkat jumlahnya di Malang Raya. Dari data info COVID-19 jatimprov.go.id, di Kabupaten Malang pasien terkonfirmasi positif COVID-19 per Selasa 11 Agustus 2020 sebanyak 581 orang. Mencegah penyebaran ini terus dilakukan selain dengan sosialisasi juga operasi justisi, penggunaan masker dengan sasaran para pengendara di jalan. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Tumpang, puluhan Satgas COVID-19 yang terdiri dari TNI, Polri, pemerintah, Dishub, Satpol PP dan unsur lainnya melakukan operasi masker di pintu perbatasan Pakis dan Tumpang. Pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang tidak menggunakan masker diberhentikan dan dilakukan pendataan, sekaligus pembinaan terkait pentingnya mematuhi protokol kesehatan pada fase menuju tatanan kehidupan baru. Menurut Dan Ramil Tumpang menjelaskan, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan untuk meningkatkan kesadaran sekaligus membiasakan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan untuk kepentingan bersama. Di lokasi terlihat masih ada sebagian kecil warga masyarakat yang belum menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, sehingga harus didata dan diberikan pemahaman sekaligus sanksi agar bisa lebih mematuhi protokol kesehatan. Kita melaksanakan kegiatan operasi penertiban penggunaan masker dalam rangka memutus mata rantai pandemik Corona 19. Ya. Hasil evaluasi seperti apa nih Pak untuk kepatuhan warga masyarakat sendiri Pak? Alhamdulillah sekarang ini mulai dari diterapkannya PSBB, social distancing, physical distancing sampai new normal. Sekarang masyarakat sudah kita harapkan dia segera menyesuaikan dengan tatanan kehidupan baru, selalu melaksanakan kegiatan protokol kesehatan. Masyarakat sudah banyak yang sadar, namun masih ada sebagian yang dia belum sadar akan kepentingan penggunaan masker dan akan bahaya virus COVID-19. Sanksi sementara yang diberikan apa ini Pak? Nah, sementara sanksi diberikan sanksi administrasi, dia kita data seperti di sana dicatat oleh dari tim Pol PP di sana dikawal oleh TNI Polri. Kemudian ada sanksi-sanksi yang sifatnya membina, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu wajib, dan menyampaikan Garuda Pancasila agar dia memahami dan selalu ingat oleh kita untuk menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat luas, kita segera menyesuaikan dengan kehidupan normal dan yakinkan betul bahwa diri kita ini sehat. Yakinkan betul kepada masyarakat banyak bahwa diri kita sehat. Kita tidak batuk, tidak pilek, kemudian tidak sakit tenggorokan, tidak panas dingin, dan tentu yang harus dipahami di rumah atau di instansi atau di kantor atau di mana saja, siapkan wastafel untuk cuci tangan. Terus kemudian selalu pakai masker dan harus selalu siap hand sanitizer. Harus selalu siap hand sanitizer. Ini tujuannya tidak lain tidak bukan untuk menyelamatkan diri kita sendiri, juga menyelamatkan orang banyak. Himbauan Presiden jelas bahwa bangsa Indonesia harus selamat dari pandemi Corona. Iwan Hikmawan melaporkan. Mutasi kembali terjadi di Kepolisian Resort Batu. AKBP Triwahyono SHMH yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Batu digantikan AKP Jefson Sitorus SHSIK. Kapolres Batu meminta kepada Kasat Reskrim yang baru untuk bisa membuat inovasi dan memberikan warna baru terhadap ungkap kasus dan mengurangi angka kriminalitas di Kota Batu. Prosesi serah terima jabatan Kasat Reskrim Polres Batu digelar di Ruang Rupatama Polres Batu dan dipimpin langsung oleh Kapolres Batu AKBP Harfiadi Agung Pratama SIK-MIK. Prosesi serah terima jabatan berlangsung lancar dan hikmat dengan diikuti oleh sejumlah pejabat utama di lingkungan Polres Batu dengan menerapkan protokol kesehatan. Jabatan Kasat Reskrim diserah terimakan dari AKP Hendro Triwahyono SHMH
yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Batu dan pindah ke Polres Malang Kota sebagai Wakasat Reskrim Polresta Malang Kota. Sedangkan AKP Jefferson Sitorus yang sebelumnya menjabat sebagai Panit 1 Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, kini menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Batu. Usai memimpin serah terima jabatan, Kapolres Batu AKBP Harfiadi Agung Pratama menyampaikan ucapan selamat atas promosi jabatan kepada para pejabat lama dan baru. Selain untuk meningkatkan kinerja institusi Polri dalam pelayanan masyarakat, serah terima jabatan juga merupakan bagian dari dinamika organisasi dalam pengembangan karir dan pembinaan personil di kepolisian. Pada pagi hari ini, alhamdulillah sudah kita laksanakan kegiatan serah terima jabatan Kasat Reskrim Polres Batu dari AKP Hendro Triwahyono kepada AKP Jefferson Sitorus, yang mana AKP Hendro kurang lebih sudah melaksanakan tugas sebagai Kasat Reskrim di Polres Batu selama 1 tahun. Kemudian bergeser menjadi Wakasat Reskrim Polresta Malang Kota, bergabung bersama Pak Leo di Malang Kota. Kemudian AKP Jefferson sebelumnya di Direktorat Krimsus di Cyber. Hari ini sudah kita laksanakan serah terima. Kita ketahui bahwa mutasi jabatan hal yang alamiah, tour of duty, tour of area itu biasa di institusi Polri. Sebagai batu loncatan juga untuk pengembangan karir yang bersangkutan, baik AKP Hendro maupun AKP Jefferson. Saya berharap saya berterima kasih kepada AKP Hendro atas kinerjanya selama ini, kerjasama dengan saya kurang lebih 10 bulan saya di sini, sudah menunjukkan dedikasi yang baik. Mudah-mudahan bisa memberikan warna yang baik juga di Polresta Malang Kota. Kemudian AKP Jefferson sebagai pejabat Kasat Reskrim yang baru, harapan saya bisa segera beradaptasi, walaupun aslinya adalah orang Medan, mudah-mudahan bisa segera beradaptasi dengan masyarakat di Kota Batu. Kemudian juga bisa memberikan warna dan pengaruh yang positif untuk personil di Satreskrim Polres Batu, termasuk juga bisa bekerja sama dengan teman-teman media yang selama ini sudah berjalan secara baik. Kemudian juga pesan saya untuk tetap melaksanakan proses penegakan hukum secara profesional, prosedural, proporsional, taat asas, serta akuntabel. Kasat Reskrim Polres Batu yang baru, AKP Jefferson Sitorus, berjanji akan melanjutkan program kerja Kasat Reskrim yang lama. Bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Kembali saya akan melaksanakan apa yang menjadi bijak pimpinan. Ya, kembali kalau di Reskrim adalah untuk penegakan hukum, menyelesaikan tunggakan kasus-kasus yang selama ini belum selesai di periode Kasat yang lama. Saya berharap bisa menyelesaikannya. Yanto Yancung melaporkan. Pasca viralnya video pengambilan paksa jenazah diduga COVID-19 di salah satu rumah sakit di Kota Malang, pada Sabtu lalu, Wali Kota Malang mengumpulkan tokoh agama di Kota Malang untuk diberikan pemahaman terkait pemusalaran jenazah COVID-19. Puluhan tokoh agama dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, MUI, dan LDII diundang hadir di ruang sidang Balai Kota Malang untuk diberikan sosialisasi terkait pemulasaraan jenazah korban COVID-19. Pertemuan dengan para tokoh agama ini digelar setelah beredar dan viralnya video upaya pengambilan paksa jenazah yang diduga positif COVID-19 yang terjadi di salah satu rumah sakit di Kota Malang pada Sabtu 8 Agustus 2020. Pertemuan tersebut membahas tentang pemulasaran jenazah dengan protokol kesehatan dan sesuai dengan syariat agama. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Malang Setiaji juga meminta kepada tokoh agama agar terus menyampaikan informasi yang didapat kepada masyarakat dan mempercayakan kepada petugas tentang pemulasaran jenazah sesuai dengan standar protokol kesehatan. Jadi tadi usulan ini untuk mengadakan kesimpang siuran informasi tentang pemulasaraan jenazah, kesimpang siurannya. Jadi kiranya itu tidak pakai standar agama yang sudah ditentukan, sehingga harus kita itu kan salah. Ya.
bahwa sholat itu harus ada yang pakai rukuk. Tapi ya, dari itu kan yang lainnya kan beda, mungkin dia tidak tahu. Dan itu saya kira tidak mengukurkan sholat itu sendiri. Jadi kalau di sini sudah diyakinkan ya, dan itu mungkin berlaku untuk semuanya ya. Para dokter itu kan sudah disumpah ya, bahwa dia harus mengikuti aturan. Saya kira kalau pemulasaraan jenazah juga harus diikuti dia agamanya apa. Agama Islam sesuai dengan standar agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu ya sesuai dengan agama Islam. Yang sehingga itu mewacanakan, wah ini nanti tidak. Yang kedua masih ada gini, wah ini belum tahu hasilnya negatif positif. Sekali lagi saya sampaikan, ketika sudah ditentukan di PDP entah negatif atau positif, kita pakai protokol COVID. Ya. Karena apa? Sekali lagi, kasus di Malang itu jelas-jelas yang HS itu negatif, tapi anaknya positif, temennya waktu itu juga terpapar, tapi istri temennya meninggal dunia. Itu dari negatif. Dan untuk itu saya kira ini menjadi kaidah kita supaya kita ya Terkait permintaan Dari- warga biasanya kan meninggal mati seperti itu kan. biasanya ya. akan dimakamkan, minta disolati atau minta didekati. Ya, ini kan sudah disolati ya, dekati ya, solati monggo dia pakai protokol COVID, dia pakai APD monggo. Tadi udah samakan, kami masyarakat jenazah monggo tapi dia pakai APD. Ya, oh saya kuat, tapi nanti kalau Anda itu terpapar, Anda tidak apa-apa, tapi orang yang lain yang berada di sekitar Anda. Oke. Dan kita itu bermasyarakat kan dengan baik. Sementara itu, Ahmad Samton, Ketua Asosiasi Pesantren se-Kota Malang mengatakan bahwa adanya upaya pengambilan paksa jenazah oleh masyarakat karena masih ada sebagian masyarakat yang tidak mempercayai adanya COVID-19. Selain itu, juga kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, sehingga masyarakat yang resah melakukan upaya pengambilan paksa jenazah. Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial, di mana warga berupaya melakukan pengambilan paksa jenazah yang diduga COVID-19. Dalam video tersebut, nampak seorang pria yang diduga tokoh agama membuka kantong jenazah dan menciumi jenazah. Ya kita memang butuh edukasi ya, edukasi kita masih kalah dengan berita hoax yang ada di luaran, itu kita kalah itu. Jadi butuhnya kita edukasi, menambahkan edukasi. Termasuk di sini saya mewakili kelompok pesantren, jadi Ketua Robitoh Ma'ahid Islam itu kita sekarang mengupayakan mengedukasi ke banyak orang, termasuk ke kalangan pesantren yang tidak percaya dengan adanya COVID ini, karena memang beritanya kan masif sekali. Sementara kita yang tahu betul atau kelompok yang memang tahu betul tentang kondisi yang seperti ini kalah dalam hal menyampaikan memberikan edukasi kita masih kalah. Jadi berita-berita seperti tadi yang saya minta kaitannya dengan pemulasaran jenazah itu juga seharusnya ada videonya. Termasuk menurut saya etika merahasiakan orang yang terindikasi COVID itu sudah tidak waktunya lagi untuk ditutup-tutupi. Makanya kemarin ada kawan kiai yang kena, saya paksa untuk testimoni. Agar apa? Karena dari situlah kita bisa memberikan edukasi. Kalau kita sembunyi-sembunyi terus seolah-olah dianggap tidak ada. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Masih belum ada perbaikan, kondisi jalan penghubung antar desa di wilayah Lawang mengalami kerusakan parah. Kondisi jalan berkubang air hujan sehingga sangat mengganggu kelancaran aktivitas para pengguna jalan. Banyak pihak berharap jalan segera ada perbaikan untuk kelancaran dan keamanan pengguna jalan dan masyarakat luas. Beginilah kondisi jalan penghubung antar desa di wilayah Bedali Lawang. Jalan penghubung menuju Sidoluhur, Strigading, dan beberapa desa di Kecamatan Singosari ini sudah lebih dari 2 tahunan dalam kondisi rusak. Lubang jalan bermunculan di puluhan titik dan ketika hujan maka jalan akan berkubang air hujan.
Berat dan ramainya arus kendaraan yang melintas menyumbang semakin rusaknya badan jalan. Terlebih kendaraan berat ramai melintas karena berada di kawasan pabrik dan perusahaan yang aktivitas keluar masuk truk ramai. Jalan sepanjang lebih dari 250 meteran ini tidak pernah sepi dari aktivitas dan ramai mulai pagi sampai malam. Padahal di kawasan jalan tersebut masih belum ada penerangan jalan umum, sehingga ketika malam penerangan jalan menjadi terbatas. Jalan yang masuk kategori kelas 3 ini sudah seharusnya mendapatkan prioritas perbaikan, mengingat aktivitas perekonomian di kawasan tersebut terbilang tinggi, serta kondisi jalan yang semakin parah kerusakannya ketika memasuki musim penghujan. Menurut salah seorang pengendara yang melintas menjelaskan, dengan kondisi jalan ini, para pengguna jalan harus lebih berhati-hati, terlebih ketika membawa beban muatan di sepeda motor. Banyak pihak berharap jalan segera ada perbaikan untuk meningkatkan kelancaran aktivitas warga, baik aktivitas ekonomi, pendidikan, sosial, dan lainnya. Oh, sudah 3 tahun yang lalu, Pak. 3 tahun yang lalu. Ini kan dulu di sebelah sana sudah ada perbaikan, Pak ya? Sudah ada. Tapi yang ini masih belum ya? Masih belum. Jarak berapa meter, berapa puluh meter sampai sana? Berapa ratus meter? 200 ada? Ke tol. Enggak, ya, sampai ke situ, pintu itu. Yang rusaknya? 250 meteran, Pak. Ya. Pak, kalau setiap hari lewat ini gimana, Pak? Ini kan kondisi jalan kayak gini, Pak, gimana? Ya hancur kerupuk saya, Pak. Sudah nggak nyaman sama sekali, Pak ya? Udah nggak nyaman, Pak. Padahal seharusnya tinggal sedikit, Pak ya? Iya, seharusnya, Pak ya? Iya. Ini lampunya juga Pak ya? Nggak ada penerangan. Nggak ada penerangan sama sekali, Pak ya? Pak, kalau hujan ini kan berkubang air lumpur, gimana? Sulit nggak melintas kayak gini, Pak? Ya, dengan barang? Jelas sulit, Pak. Sulit, ya. Iya. Pernah terjadi kecelakaan gini? Jatuh dari sepeda dan sebagainya? Pernah orang merumput, Pak. Iya. Iya, orang merumput. Karena berat beban kendaraan mungkin, Pak ya? Ya. Ini yang melintas juga ramai, Pak ya? Rame, Pak. Truk-truk yang besar juga banyak ya? Truk besar, kontainer. Kontainer juga melintas ya? Iya. Ya, tambah cepat rusaknya, tambah rusak lagi, Pak ya? Iya, Pak. Pak, harapan sebagai warga masyarakat, sebagai pengguna jalan seperti apa, Pak, harapannya? Ya, diperbaikilah, Pak. Diperbaiki supaya jalannya nggak seperti ini, Pak. Tuan Hikmawan melaporkan. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Polisi Wanita atau Polwan ke-72 yang jatuh pada 1 September 2020 mendatang, Polwan Polres Batu menggelar kegiatan sosial. Selain donor darah, para polwan di lingkungan Polres Batu juga membagikan bantuan lainnya. Menyambut Hari Ulang Tahun Polisi Wanita atau Polwan Polres Batu menggelar beragam kegiatan sosial ke masyarakat. Adapun kegiatan sosial yang diikuti anggota Polwan Polres Batu adalah pendistribusian bantuan kepada warga desa. Selain bantuan sosial ke masyarakat, Polwan Polres Batu juga menggelar donor darah. Tidak hanya dari Polwan yang mengikuti donor darah, namun juga Kapolres Batu AKBP Harfiadi Agung Pratama juga mendonorkan darahnya bersama pejabat utama di lingkungan Polres Batu. Kabak Sumda Polres Batu mengatakan kegiatan sosial penyaluran bantuan kepada masyarakat ini sebagai wujud kepedulian Polwan kepada warga yang membutuhkan dan juga sekaligus menyambut Hari Ulang Tahun Polwan ke-72 tahun. Diharapkan apa yang dilakukan Polwan Polres Batu dalam menyambut Hari Ulang Tahunnya ke-72 dan segala bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan dapat memberi manfaat dan meringankan warga akan kebutuhan sehari-hari di tengah pandemi COVID-19. Polres Batu pagi ini melaksanakan kegiatan donor darah dalam rangka HUT Polwan ke-72 yang mana pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT Polwan ini sudah dimulai dari beberapa hari yang lalu. Di antaranya kita ada kegiatan baksos, kita sudah melaksanakan silaturahmi ke senior Polwan yang sudah purna, kemudian pembagian bantuan sosial berupa sembako. Karena ini masa pandemi, kita membagikan masker, hand sanitizer. Kemudian hari ini kita melaksanakan donor darah. Yang belum kita laksanakan, nanti kita jadwalkan, yaitu kita ada ziarah rombongan ke makam pahlawan. Dan acara puncaknya yaitu syukuran. Harapan di Hari Polwan, kita Polwan pada umumnya kita memberikan semangat kepada, khususnya kepada Polwan, semangat untuk tetap memberikan yang terbaik
kita profesional dan kita bisa menjadikan Poluan lebih maju. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Berbagai cara dilakukan warga dalam memeriahkan hari ulang tahun atau HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 di Kota Malang. Warga RT 6 RW 2 Tembalangan Kelurahan Jatimulyo Lowaru menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 dengan memasang puluhan ornamen Garuda Pancasila di sepanjang jalan perkampungan. Puluhan ornamen Garuda Pancasila dipasang warga RT 6 RW 2 Tembalangan Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowaru, Kota Malang. Ornamen Garuda Pancasila ini dipasang di seluruh jalan wilayah RT 6 Tembalangan. Warga sengaja memasang puluhan ornamen Garuda ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus. Andrianto, Ketua RT 6 mengatakan bahwa pemasangan ornamen Garuda ini sebagai simbol atau lambang negara ini, sebagai simbol persatuan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Ketua RT 6 juga menambahkan, dengan persatuan dan tidak memandang suku dan agama, dapat bekerja sama memutus penyebaran COVID-19. Di samping itu, dengan kemeriahan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-75, warganya dapat hidup sehat dan semangat membangun kampung di tengah pandemi COVID-19. Sementara untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-75, berbeda dengan tahun 2019 lalu, di mana warga memasang bendera raksasa di wilayah perkampungan. Namun tahun ini mengambil tema Garuda dan memasang puluhan ornamen Garuda di sepanjang jalan RT 6 Tembalangan. Diharapkan dengan pemasangan lambang atau ornamen Garuda Pancasila ini, warga RT 6 dapat mengetahui makna yang terkandung di dalam lambang Garuda Pancasila. Jadi simbol Garuda ini adalah salah satu bentuk untuk lambang negara. Jadi dalam rangka untuk mengatasi pandemi corona ini, kita ingin nuansa Garuda itu ditonjolkan dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, yaitu persatuan. Jadi harapan saya itu pandemi corona ini akan bisa diselesaikan dengan kita bersatu. Apapun dari agama yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, dengan masyarakat yang berbeda-beda, yang penting kita satu tujuan untuk mengatasi pandemi ini. Mudah-mudahan dengan kemeriahan ini, warga RT 6 RW 2 Tembalangan ini bisa semakin semangat, semakin hidup sehat, dan mudah-mudahan pandemi corona bisa selesai. Pak, di tengah pandemi ini dibandingkan tahun-tahun lalu ada penyesuaian nggak Pak dengan perayaan Agustusan? Ya, memang rangkaian untuk HUT RI yang ke-75 ini beda. Yang pertama, kita ingin warga itu tetap kekompakan dengan adanya kerja bakti untuk pemasangan Garuda. Kemudian kita untuk malam tasyakuran masih tetap, karena itu adalah pahlawan, tetap kita hormati. Yang ketiga, kita adakan adalah dengan adanya krisis yang seperti ini, kita galang dana untuk kebersamaan warga. Jadi ada acara sosialnya nanti. Harapannya minimal warga saya mulai dari yang terkecil sampai tua mengetahui ternyata lambang Garuda itu bukan sekedar lambang, tapi makna yang terkandung di dalam itu sangat besar sekali. Terutama dengan krisis ini kita bersama-sama mengatasi secara bersama-sama. Simon Alfredo melaporkan.